Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Kita masih berdebat mana yang lebih baik nih, Patrick Kluivert pelatih kita yang baru atau Sintayong yang sudah dipecat beberapa saat yang lalu, cuman ada beberapa prestasi juga yang dibawa, sudah bisa menaikkan ranking timnas dan seterusnya. Karena di 2025 kita punya harapan besar nih, ada peluang kita masuk ke Piala Dunia. Waduh, bakal seru berarti ya. 2025 Indonesia berpeluang lolos pada 3 ajang Piala Dunia. Pertama, Indonesia akan bermain di Piala Asia U17 2025, yang mana nantinya 8 tim wakil Asia akan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar dengan format 48 tim. Itu artinya jika Indonesia U17 lolos dari babak fase grup, maka tiket Piala Dunia U17 akan diraih. Kedua, Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang digelar di Chili dengan format 24 tim. Dengan syarat Indonesia U20 harus mencapai semifinal Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina. Ketiga, timnas Indonesia senior berpeluang lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026 jika berhasil finish di posisi kedua ronde ketiga kualifikasi. Jika gagal, skuad Garuda masih punya peluang di ronde keempat bahkan ronde kelima atau play-off. Oke, jadi kita punya 3 kesempatan untuk bisa berlaga di Piala Dunia. 3 tim jenjang usia, ada U17, U20 dan timnas senior. Maka dari itu kita jadi paham nih kenapa Piala Dunia lagi, kenapa timnas lagi. Ini memang kita punya harapan besar untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Pak Prabowo presiden kita pernah pidato gitu ya, bahwa beliau menginginkan timnas Indonesia itu bisa masuk ke Piala Dunia. Ada satu cerita di mana Pak Sandiaga Uno waktu itu sedang menemani Pak Prabowo dari satu dan lain jadwalnya. Salah satunya adalah beliau akan menonton sebuah pertandingan sepak bola waktu itu Piala Dunia. Tapi gagal dan dibatalkan. Alasan Pak Prabowo adalah Indonesia nggak masuk ke Piala Dunia waktu itu zaman itu gitu ya. Jadi tidak ada alasan Pak Prabowo nonton sepak bola Piala Dunia. Padahal Pak Prabowo tuh suka sepak bola juga ya kan. Jadi ini itu sinyal bahwa pemerintah kita tuh serius dan masyarakat kita juga fokus soal timnas Piala Dunia nih. 3 kelompok umur, U17, U20 dan juga timnas senior. Kira-kira gimana nih peluang 3 jenjang umur ini bakal lolos ke Piala Dunia atau enggak? Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Berbicara tentang Piala Dunia, faktanya Indonesia pernah lolos di berbagai kelompok umur. Pertama, Piala Dunia 1938. Meskipun saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, namun FIFA memutuskan bahwa nama Indonesia yang tercatat sebagai wakil Asia. Pada Piala Dunia edisi kedua tersebut, Indonesia harus takluk di babak awal oleh Hungaria dengan skor 6-0. Meski begitu, sejarah mencatat Indonesia sebagai negara Asia pertama yang lolos ke Piala Dunia. Kedua, Piala Dunia Remaja 1979 atau saat ini dikenal sebagai Piala Dunia U20. Saat itu Indonesia menjadi wakil Asia bersama Korea Selatan dan Jepang yang bertindak sebagai tuan rumah. Indonesia satu grup bersama Argentina yang saat itu diperkuat Maradona muda. Sayangnya Indonesia harus menjadi juru kunci setelah mengalami 3 kekalahan. Salah satunya kekalahan 5-0 dari Argentina dan Maradona mencetak 2 gol. Ketiga, Piala Dunia U17 2023. Pada 2023 lalu Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Namun sayangnya Garuda Muda harus tersingkir lebih awal setelah menempati urutan ketiga di grup A. Pada tahun 2025 ini Indonesia berpeluang mengulangi 3 momen tersebut untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Wow, jadi kita punya sejarah sebenarnya untuk Piala Dunia begitu itu. Ini pertanyaan masih sama seperti yang tadi saya tanyakan. Menurut kalian peluang Indonesia untuk lolos di Piala Dunia dari 3 jenjang umur tadi, U17, U20, timnas senior, ini seperti apa nih? Ya kan, peluangnya seberapa besar? Coba tulis di kolom komentar. Dari skala 1 sampai 10, menurut kalian berapa nih peluangnya di masing-masing jenjang umur? Oke? Wow, keren. Oh, ini bagus banget. Jersey kita ya mudah-mudahan membawa keberuntungan untuk ronde ketiga.
Gent. Very good, Very good. Yes, I like it. With the white Like and it? red logo, new Expo logo, Indonesia logo. Amazing. Yeah. Bagus. Top sekali nih. Coach, tanggapannya Coach soal Keren. pelatih baru. Keren banget ya. Semoga jadi motivasi buat timnas senior dan level di bawahnya. Keren. Wih, bagus banget. Merahnya menyala ya. Top. Wah, mantap, bagus sekali, kelihatan, wah, berani. Oke, ini komentar dari jajaran pelatih ya. Ada Indra Safri, ada Bima Sakti yang ngomentarin bagaimana jersey baru kita yang barusan dirilis di Januari kemarin untuk ke jersey home-nya dengan warna merah berkelir putih. Kemudian untuk jersey away-nya baru saja diperkenalkan pada tanggal 3 Februari kemarin. Sebenarnya kita keprank sih, karena sebenarnya jadwal awal sih di tanggal belasan Februari, entah tanggal berapa gitu ya. Cuman akhirnya dimajuin, gak ngerti, tiba-tiba di Instagramnya Erspo sebagai apparel resmi dari timnas tuh sudah diposting tanggal 3 Februari gitu. Ini marketing kah atau ada yang bocorin, nggak ngerti, sekalian dibocorin sekalian juga nggak ngerti ini. Tapi untuk kepelatihan Indra Safri ini ada yang ngeritik juga nih, cuman ada yang belain juga gitu. Kalau menurut kalian kekalahan kita kemarin seberapa parah sih? Coba komentar juga soal itu ya. Pelatih bukan tukang sulap, iye dah iye. Pelatih itu butuh proses, gak ada yang instan. Iye dah iye. Bisa-bisanya gue baru tahu nih boy. Statement dari El Plintan terkait dengan performa timnas U20 di bawah Coach Sapri. Iya emang butuh proses emang. Tapi doi nonton gak ya? Ngebandingin gak ya permainan waktu Piala AFF yang juara kemarin U19, terus kualifikasi Piala Asia U20 sampai ke turnamen uji coba kemarin. Kira-kira nonton gak ya? Padahal mah gameplaynya tuh sama terus. Jadi boy, menatap laga Piala Asia U20, Coach Indra Sapri, idola Q, lari ke sayap lalu cutback umpan tarik ke tengah. Yang akan memulai perjalanan Piala Asia U20. Perjuangan timnas Indonesia menembus ke Piala Dunia U20 itu nanti tanggal 13 Februari. Yang dimana berkali-kali gue udah ingatkan lawannya bukan kaleng-kaleng boy. Sudah menyelesaikan rangkaian turnamen uji coba. Dimana timnas kita bermain 3 kali, menang sekali dan kalah 2 kali. Lawan Jordania, Suriah dan juga India. Namanya uji coba, hasil itu nomor kesekian boy. Tapi yang harus kita lihat itu adalah progres dan juga prosesnya. Dimana Indonesia akan tergabung di grup C. Dimana kalau misalnya kalian lihat di grup lain ada grup A, grup B, sama grup D. Itu semua bukan lawan kaleng-kaleng boy. Namanya juga ada Piala Asia kan. Kalau misalnya boleh jujur ya, gue sih agak pesimis ya, agak gak yakin nih gue nih. Akankah timnas Indonesia U20 bisa perform di Piala Asia? Apalagi target dari Pak Ketum, Erick Thohir, itu adalah lolos ke perempat final. Gue baru baca nih. Pasti nanti ada yang bilang kayak gini boy. Yaelah bang, lu kenapa sih bang? Ngeritik Sapri mulu bang. Emang lu bisa jadi pelatih? Biar lu tahu ya boy, mendukung timnas itu adalah kewajiban kita. Tapi bersuara tentang kekurangan timnas, itu adalah hak kita. Sesuai sama statementnya Pak Sapri, ini negara demokrasi, semua boleh kritik. Tapi saat nanti event resmi, jangan ada yang tidak berdoa untuk timnas kita. Mantap. Which is gue sangat setuju nih boy. Kalah ku dukung, menangku sanjung boy. Itulah prinsip kita sebagai fans timnas yang waras. Bung Toel gak diajak, El Plintan juga. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Oke, menarik nih. Kutipannya juga menarik barusan ya. Ini negara demokrasi, semua orang boleh mengkritik begitu. Tapi ketika tanggal atau hari berlaga, tidak boleh ada satupun yang tidak mendoakan timnas kita menang. Bung Toel boleh kritik timnas macam-macam era Sintayang, ya kan? Yang inilah, yang itulah gitu. Tapi pas hari berlaga haram bagi supporter sepak bola kita tidak ikut mendoakan bagaimana timnas kita bisa menang di hari berlaga gitu. Lagi-lagi nih kita menyongsong Piala Dunia, jangan sampai gara-gara perbedaan politik lah, ya kan, ada unsur politiknya soalnya sepak bola kita sekarang itu. Jadi perlu ada kewaspadaan soal itu. Biar pure sepak bola aja gitu kan. Ada juga perbedaan soal cara pandang kepelatihan dan seterusnya. Ini jadi perdebatan yang gak ada ujungnya.
Apalagi ketika STY diberhentikan gitu ya, diganti dengan Patrick Kluivert, itu juga terbelah menjadi dua publik sepak bola kita. Ini menarik nih, ada kritik-kritik seperti ini. Kalau menurut kalian seperti apa? Boleh juga nih komentar-komentar ya. Ada solusi lah gitu, bukan cuma ngedumel-ngedumel doang, tapi ada solusinya. Ini mesti gimana nih? Apa yang kurang? Gameplaynya perlu dirubah seperti apa? Udah usang kah? Cutback itu udah nggak zaman kah? Atau gimana nih? Karena ini sepak bola. Ada beberapa golongan, kita nyebutnya begitu ya. Itu yang suka sepak bola indah, ada yang suka sepak bola tuh yang ya trofi. Hasilnya mana nih? Indah-indah mulu, nggak ada trofi, kosong gitu. Jadi kritik-kritik boleh lah. Cuman yang membangun gitu menurut saya ya. Bangkok United, Pratama Arhan sudah dapat penghargaan di Liga Thailand. Pemain muda Indonesia Pratama Arhan mencuri perhatian banyak orang di negeri Gajah Putih Thailand. Pasalnya dirinya berhasil meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik untuk pekan ke-20 Liga Thailand. Bayangkan saja belum genap 1 bulan direkrut Bangkok United, dirinya selalu dapat menit bermain dan selalu menjadi andalan sang pelatih. Bahkan semenjak Pratama Arhan didatangkan, Bangkok United tak pernah sekalipun mengalami kekalahan dan Pratama Arhan berhasil membawa Bangkok United saat ini menempati peringkat kedua sementara Liga Thailand. Oke, nah yang seperti ini kan mesti apa istilahnya ya, diapresiasi gitu, bukan cuma kritik-kritik doang. Kan ada yang mengkritik juga nih Pratama Arhan ya. Dianggap pemain tak terkenal di Eropa, media Italia terkejut dengan banyaknya followers pemain timnas. Media kenamaan asal Italia yaitu Gianluca Di Marzio.com memberikan sebuah komentar menarik terkait pemain timnas Indonesia. Dalam artikel yang mereka tulis, mereka menyebut ada sebuah fenomena aneh mengenai sepak bola dan Indonesia. Fenomena aneh tersebut yaitu sepak bola Indonesia tak terlalu menarik atensi dari penggemar sepak bola dunia. Namun para pemain timnasnya bak superstar di media sosial. Media Italia itu takjub dengan fanatisme publik Indonesia terhadap sepak bola. Padahal para pemain timnas di klubnya masing-masing hanya orang biasa, namun di media sosial punya pengikut jutaan orang. Dianggap pemain tak belum tahu followernya Ayu Ting Ting nih orang-orang ya. Orang luar negeri mesti kaget nih. Kayaknya JIJ kalah, ngerti sih. Coba nanti kita bandingin ya. Orang kita begitu, supporter kita tuh daihat ya. Fans sepak bola Indonesia nggak kaleng-kaleng. Bukan cuma soal ultras dari negara-negara kayak hooligan Inggris, mana lagi tuh, dan macam-macam gitu. Waduh, sepak bola Indonesia nih nggak kaleng-kaleng. Kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Masih juga ada narasi yang ini ya, belum terima bahwa ST itu diberhentikan kemarin dengan segala polemik dan berita-berita miring di belakangnya gitu ya. Ini Andre Rosiade gitu, mengkritik dan juga sekaligus ngasih tantangan ke PSSI. Udah bener nih ganti STY dengan Patrick Kluivert. Soalnya secara hasil, secara raport juga nggak terlalu mentereng juga nih Patrick Kluivert. Walaupun cuman perlu waktu setahun aja nih Patrick Kluivert untuk bisa mengangkat timnas Curaçao kalau nggak salah ya, di peringkat yang cukup mentereng 80-an sekian dari awalnya 100-an lebih gitu. Ya itu soal ngangkat apa istilah ranking timnas di FIFA. Cuman untuk misalkan di head to head dengan STY soal trofi juga masih begitu ya kan. Ini Andre Rosiade kemudian ngelawak juga nih. Ini jangan sampai ada blunder ganti pelatih yang track recordnya masih meragukan gitu. Jangan-jangan kalau misalkan ini ternyata jadi lebih buruk akhirnya, jangan salahkan supporter timnas kemudian tiba-tiba di stadion meneriakkan nama STY lagi. Ya kan, masuk akal aja. Kalau kita banyak-banyak ngomongin Sintayong pelatih sebelumnya, kita tuh nggak respect sama Kluivert berarti. Udah ada pelatih baru kok. Kita ngomongin dong taktiknya dia gimana, pemainnya siapa aja. Itu pertanyaan legit. Komposisi pemain nanti pada saat lawan Australia sama lawan Bahrain tuh gimana? Berapa banyak pemain naturalisasi diaspora? Berapa banyak pemain? Ya, kalau untuk bicara itu kan kita harus tahu strategi sebelumnya. Kalau sebelumnya misalnya 5 tahun. Ngomongin strategi sebelumnya, ini jadi menarik. Kenapa? Pelatih timnas bukan kayak pelatih klub yang ketemu pemainnya tiap hari. Enggak. Cuman ketemu pada waktu international break. Dan international break terdekat nanti karena kalender FIFA ya. Pemain banyak main di Eropa adalah Maret minggu ketiga, 2-3 hari sebelum bertanding.
Nah, pertanyaannya adalah dalam waktu 2-3 hari bertanding itu, seberapa cepat bisa akulturasi untuk masalah soal taktikal, soal strategi, dan lain sebagainya. Apakah, kalau saya sih nggak sepakat bahwa pemain itu bisa dengan sendirinya ngobrol sendiri, pakai taktik seperti Pak Nurdin tadi bilang. Nggak bisa kayak gitu, Pak, menurut saya. Kenapa? Izin, Pak. Bukan pemain yang bicara taktik sendiri, bukan. Pelatih sebelum pertandingan itu dia melakukan manajer meeting zaman saya dulu. Betul. Nah, untuk menyampaikan kepada pemain, ini nanti melawan tim ini, pola kita begini. Benar, Pak. Betul. Itu dijelaskan. Betul. Setelah itu baru dia susun pemainnya. Betul. Ini kamu di sini, kamu di sini. Tapi, cuman kan kalau tadi menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi, itu bukan strateginya Sintayong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sintayong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi atas itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, tim nasional kita menang 2-0. Iya, betul. Yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan terus Asia. Ini waktu maksudnya itu menurut Pak Nurdin mungkin jasanya Coach Sintayong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gak ada pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Itu kan template-nya begitu ya kan. Ya kalau gitu nggak usah Patrick Kluivert, siapalah gitu suruh ngelatih ya kan. Gawe kon-kon sing sik merindukan STY wis lupakan, Cuk. STY iku wis basi wis. Polane STY iku sisok terbaca lho. Quick counter possession iku wis gampang dicegah musuh. Bener yo pelatih sing anyar, Cuk, nggih Patrick Kluivert. Pola strategine Patrick Kluivert iku 10 kali spin. Tidak boleh seperti itu, tolong. Tidak boleh. Nanti di-ban video saya, ya kan? Oke. Di saat kita masih berharap timnas kita melakukan berbagai perbaikan, gameplaynya lebih bagusin lagi. Yang paling dasar juga passingnya masih kelihatan aneh kadang-kadang sih, ya kan. Saya ngeritik terlalu ini juga takut. Kemudian ada banyak sekali harapan perbaikan lainnya yang perlu dilakukan. Tapi kita masih juga terjebak dengan terbelahnya masa supporter tim nasional kita tentang kubu STY, kubu Patrick Kluivert dan seterusnya. Padahal kita menyongsong banyak sekali hal besar di depan gitu ya. Ada Piala Dunia, U17, U20, timnas senior punya peluang yang sama walaupun masing-masing tantangannya berbeda, punya peluang untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Kapan lagi? Peluang itu ada sekarang. Jadi saya akan mengutip perkataan Coach Indra Safri tadi untuk penutup video kali ini. Ini negara demokrasi, semua orang boleh mengkritik timnas, it's okay. Tapi ketika timnas berlaga, haram. Supporter Indonesia tidak ikut mendoakan.